wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Rindiar Widyaningtyas dengan NIM 24040200067 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini aku akan membuat video tutorial membuat sebuah kalkulator sederhana dengan memanfaatkan coding yang menggunakan tipe kode C++ dengan bantuan aplikasi CodeBlocks. Yuk kita simak caranya. Nah, jadi yang pertama kita buka aplikasi CodeBlocks di komputer maupun PC kalian, lalu kita pilih yang Create a New Project, lalu pilih yang Console Application, lalu klik Next, dan kita pilih kodenya yang C++, project title atau judul project yang kita buat yaitu tulis eh, sesuai dengan project yang akan kalian buat. Di sini kan, di sini saya akan membuat kalkulator sederhana, maka judulnya kalkulator sederhana. Oke, setelah itu, nah sebelah kiri nanti sudah ada seperti tulisan project kita. Kita pilih yang source, lalu pilih main CPP untuk memasukkan kode-kodenya. Oke, yang pertama dimulai dengan uh, mengimport library dulu. Dimulai dari include streaming yang artinya untuk menggunakan si out dan si in untuk output dan inputnya. Lalu yang kedua kita sini kita tulis menggunakan include string. String ini tipe data ya teman-teman, yang artinya menggunakan tipe data string. Nah, string itu seperti untuk tulisan, karena di sini nanti kan kita akan menulis tambah, kali, bagi, kurang, hasil. Nah, maka kita menulis string untuk tipe data yang kata atau alfabet seperti itu. Lalu using namespace standar supaya kita tidak perlu menulis standar cout seperti itu. Nah, lalu untuk membuat fungsi dimulai dengan input main, ini fungsi utama yang akan dijalankan ketika program akan dimulai. Nah, di cout hello world ini kita bisa hapus aja dikarenakan output kita tidak menggunakan output ini otomatis dari kode C++ nya. Jadi kita hapus, kita tulis sesuai dengan apa yang akan kita masukkan, kita outputkan. Nah, yang pertama kita mendeklarasikan dulu variabel. Variabelnya di sini ada beberapa seperti angka pertama, angka kedua, hasilnya, operasinya. Lalu saya juga akan menggunakan menggunakan perulangan agar program bisa mengulang tanpa harus keluar dari aplikasi. Oke, yang pertama kita masukkan double A, B, dan hasil. Di setiap selesai kita menulis, pastikan kita menggunakan tanda titik koma untuk mengakhirinya. Nah, A ini artinya angka awal yang akan dimasukkan oleh user. B artinya angka kedua yang akan dimasukkan oleh user dan hasil untuk menyimpan hasil perhitungannya. Lalu, kita masukkan tipe data string yang kita sudah uh, masukkan di library tadi. Stringnya untuk operasinya. OP artinya operasi, menyimpan bilangan operasi seperti tambah, kurang, bagi, kali. Lalu kita masukkan tipe data string lagi, string hasil. Eh, string lagi. Lagi ini untuk menyimpan pilihan ya atau tidak atau perulangan yang saya bilang tadi. Jangan lupa titik koma. Oke, nah apa sih fungsi return null ini? Return null ini tanda untuk mengakhiri mengakhiri yang kita buat, mengakhiri kode yang kita buat. Di sini bisa kita hapus aja, kalau enggak juga nggak apa-apa, biar nanti di akhir kita nggak usah nulis lagi. Jadi kita tinggal enter-enter gitu teman-teman. Jadi return null tadi kita taruh di paling bawah ya nanti akhirnya. Oke, lalu di sini saya menggunakan perulangan do while untuk eh, mengulang produk aplikasi ini biar pengguna itu nggak perlu keluar dari
kodenya untuk menggunakan lagi. Jadi bisa nanti di akhir ada pilihan. Oke, kita masukkan perulangan kita dulu. Saya menggunakan perulangan. Di sini perulangannya ada banyak, duel, lalu ada if else seperti itu. Di sini ada banyak perulangan ya, teman-teman. Saya menggunakan perulangan do. Kita masukkan outputnya dulu, cout. Kita masukkan, oh ya, NL ini untuk seperti enter, enter di coding. Di coding itu NL itu enternya ya teman-teman. Cout kita masukkan outputnya dulu. Judulnya dulu nih teman-teman, kita masukkan judulnya. Nah, setiap kita menulis kata, pastikan kita menyatakan tanda petik dua. Oke, judulnya itu kalkulator sederhana. Kalkulator sederhana. Oke, ini untuk judul nanti tampilan awalnya akan ada tulisan seperti ini teman-teman. NL. Oke, kita masukkan juga outputnya. Outputnya lagi setelah kita judulnya, kita user akan memilih operasi, yaitu ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Lalu, setelah kita mengoutputkan outputnya, kita masukkan inputnya. Inputnya nanti akan menginput operasinya, tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke, lanjut. Kita mulai memasukkan angkanya. Masukkan angka pertama. Di sini angka pertamanya adalah A. Inputnya yaitu A. Lalu masukkan, kita tulis lagi angka kedua tetap sama. Oh ya, di sini kemudahan dari coding ini, si purpose ini kita bisa salin. Kita tinggal bisa copy paste contohnya ya ini si out si in. Karena nanti ini kan sama ya teman-teman. Jadi kita tinggal paste CTRL-V, CTRL, CTRL-C, dan CTRL-V. Kita tinggal ganti aja, masukkan angka kedua. Nah, angka keduanya tadi B. Kita masukkan B. Lalu, setelah kita masuk ke judul tampilannya, kita lalu menginput prosesnya, operasinya. Kita menggunakan fungsi if. Jika, jika operasinya itu tambah, maka, oh ya teman-teman, jangan lupa kalau setelah kita menuliskan fungsi if, ada beberapa nanti ada beberapa seperti if else itu jangan lupa kita pakai tanda kurung kurawal buat menandakan fungsi ini dimulai seperti itu. Oke, kita pakai if. Lalu kita tulis hasilnya atau rumusnya ya teman-teman sama aja rumusnya itu kan pertambahan apa? A pertama ditambah kedua A plus B. Oke. Lalu akan menampilkan outputnya hasil hasil udah kita inputkan tadi outputkan hasil lalu ini nah kita awali dengan tanda kurung kurawat kita juga tutup dengan tanda kurung kurawat kita enter di bawahnya if
Jika kondisi pertama itu tambah, nah jika kondisi pertama ini tidak terpenuhi, artinya user tidak memilih tambah, maka kondisi kedua kita pakai fungsi else if. Jika operasinya itu kurang, maka hasilnya, tulis rumusnya, hasil sama dengan A min B. Oke, dan si outputnya, hasil. Kita udah inputkan deklarasinya ketika udah mendeklarasikan hasilnya tadi ya di depan. Jangan lupa NL, ML, oke. Jangan lupa tutup kurung. Oke, lanjut. Kondisi ketiga. Kita masih pakai else if lagi karena ini kondisi ketiga. Jika operasinya itu kali, maka hasilnya itu A dikali B. Kalinya itu menggunakan tanda ini bintang atas ini ya teman-teman. Kalau untuk di coding A kali B. Lalu outputnya si out kita masih sama hasil. Hasil NL titik koma. Oke. Lalu kondisi keempat, jika pembagian, oke ini jangan lupa dikasih kurung tutup dulu teman-teman, lupa. Ini kurung tutupnya, oke. Kasih kurung tutup, kita enter. Jika kondisi keempat, kondisi terakhir yaitu operasinya pembagian, maka, nah jika pembagian ini kan ada syaratnya ya teman-teman, yaitu pembagi pembaginya itu nggak boleh nol. Kalau nol nanti hasilnya error karena tak terdefinisi. Maka syarat itu kita juga tulis agar kalkulator ini bisa berjalan di pembagiannya. Nah, jika pembagian, maka ada syaratnya. Syaratnya kita tulis angka keduanya tidak boleh nol. B-nya tidak boleh nol. Oke. Syaratnya udah kita tulis, tinggal kita tulis outputnya. Jika B-nya nol, maka hasilnya itu nanti akan error. Hasilnya error. Tidak bisa membagi dengan nol. Nah, setelah syaratnya udah di output, tinggal kita masukkan rumusnya, teman-teman. Kita pakai rumusnya tadi sama seperti yang tadi ya, sama di atasnya. Hasilnya rumusnya yaitu A per B. Maka si outnya hasil dua hasil ini. Jangan lupa tanda kurung tutup. Oke, udah. Nah, jika keempat kondisi itu tidak terpenuhi, artinya user itu menginput tidak keempat-empatnya, maka akan error. Kita pakai pilihan yang terakhir, kita pakai else, karena di sini else outputnya pilihan operasi tidak valid. Ini apabila user tidak menginputkan keempat-empatnya ya teman-teman.
Oke. Lalu, kita menggunakan perulangannya. Kita masukkan outputnya seperti tadi, output NL untuk mengenter ya. Kita masukkan. Apakah user akan menghitung lagi? Kita tanyakan, hitung lagi, ya atau tidak. Nah, kalau outputnya itu lagi, maka program akan mengulang lagi. Nah, uh, untuk mengakhirinya, program selesai. Ini tanda untuk program selesai. Terima kasih. Dan jangan lupa return nolnya. Kita tulis nol, ternyata tadi sudah ada return nol. Jangan lupa menggunakan return nol. Nah, setelah semua kodenya kita sudah tulis, kita tinggal jalankan. Kita pilih yang ini, build and run. Ini akan muncul seperti ini, yaitu judulnya kalkulator sederhana. Lalu kita ketik, pilih operasinya. Kita mau pilih seumpama tambah. Oke, angka pertamanya kita masukkan, angka keduanya kita masukkan, dan hasilnya akan tertera. Lalu ada perulangannya. Apa kita mau menghitung lagi? Ya, kita pilih bagi. Nah, tadi kan pembagian tuh ada syaratnya ya teman-teman. Pembaginya itu nggak boleh nol. Coba kita di sini terapkan, kita langgar syaratnya itu. Angka pertamanya 56. Kita masukkan angka keduanya 0. Harusnya ini tuh tidak bisa ya teman-teman. Tapi kita akan cek apakah kalkulatornya ini berfungsi dengan baik. Kita cek. Error, tidak bisa membagi dengan nol. Berarti kalkulator ini berfungsi dengan baik karena memang pembagian itu tidak boleh angka keduanya 0. Nah, apa kita mau menghitung lagi? Cukup ya teman-teman, kita coba tidak. Nah, programnya selesai. Terima kasih. Nah, kayak seperti ini kurang lebih kalkulator sederhana yang kita buat dengan memanfaatkan coding. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.